Selamat malam Pak Luki dan teman-teman sekalian. Kali ini kami akan mempresentasikan web kami mengenai jasa di lingkup atau di lingkup luang traveling dan liburan dengan nama Tourism ID. Eh, Kami memilih nama ini karena kami mempunyai tujuan untuk membantu teman-teman yang ingin mencari informasi terkait destinasi wisata, khususnya di daerah Jawa Timur. Website kami memiliki beberapa fitur dan konten, antara lain kita dapat membuat akun, lalu mendaftar juga bisa. Contohnya seperti ini. Lalu selain kita bisa mendaftar dan membuat akun, kita akan menyediakan destinasi-destinasi wisata di Jawa Timur dan rekomendasi wisata yang banyak diminati oleh wisatawan. Lalu ada berita untuk yang paling update di daerah Jawa Timur. Lalu kita bisa memesan, kita bisa memesan seperti hotel dan mengisi guestbook kalau mau. Nah, seperti ini kita bisa mengisi destinasinya di mana, terus berapa orang dewasa dan atau balita, kita bisa mengisi date atau tanggal check-in-nya kapan dan check-out-nya kapan, lalu kita bisa pesan. Lalu akan masuk ke ini, halaman pesanan. Selanjutnya untuk struktur coding dan tampilan serta JavaScript akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ibra. Sudah terlihat ya? Sudah. Oke, jadi yang pertama ini ada menu login ya. Jadi menu login kita harus mengisi semuanya. Kalau ada yang kosong itu ada peringatannya. Terus di regis juga begitu. Jadi harus diisi semuanya, nggak boleh ada yang kosong, harus penuh. Terus untuk konfirmasi sandi juga harus sama. Kalau tidak sama juga tidak bisa daftar. Nah, kalau regisnya berhasil nanti ada notif registrasi berhasil, bisa lanjut ke login halaman. Untuk codingnya, yang ini tadi untuk buat seperti tadi itu ada JavaScript, menggunakan JavaScript. Jadi yang pertama itu ada function login sama regis. Nah, function login sama regis ini digunakan untuk menggeser menu login sama regisnya. Jadi caranya itu kita ambil dahulu dokumennya. Nah, saya mengambilnya berdasarkan ID. Ini adalah ID login sama regis. Nah, awalnya itu yang regis itu posisinya ada di 600px. Nah, nanti untuk apabila saya menekan tombol function registrasi ini, nanti 600px-nya akan dikembalikan, terus yang login akan digeser. Terus pada yang function login, nah ini ketambahan, ini ada HTML 0000, terus ada juga reset. Nah, ini yang 0 ini untuk menghapus peringatan tadi misal ada error. Nah, error ini kan ditulis di HTML, jadi pakai 0 biar nanti kehapus. Selanjutnya untuk validasi itu caranya tiap kolom, tiap input itu diambil value-nya, terus nanti masuk ke function check. Nah, dicek ini dicek apakah kosong atau enggak. Nah, kalau kosong nanti nilai dari variabel A, B, C, D sampai E ini ditambahkan ke error. Nah, kalau errornya tidak sama dengan 0, maka nggak bisa memunculkan registrasi sukses. Nah, kalau errornya 0, jadi kan nggak ada error, kolomnya penuh semua, nanti registrasinya berhasil. Terus selanjutnya ada questbook. Nah, untuk questbook sederhana saja. Nah, ini ada input sama text area, terus ada label, bisa dilihat di HTML-nya. Nah, jadi ada
label, terus input tab-nya itu teks, yang satunya itu text area. Dan selanjutnya itu ada tujuan tempat wisata atau untuk mencari keseluruhan wisata atau penginapan. Nah, untuk di sini, untuk header-nya ini pakai tabel ya, jadi ada tempat, terus yang satunya itu ada list, ada button untuk jenis, lokal, harga, sama untuk cari ini pakai placeholder. Terus yang selanjutnya itu ada untuk pembuatan katalog. Katalog ini dibagi 3, ada kelas top, center, dan bottom. Nah, jadi untuk top ini ya untuk gambarnya, terus yang center untuk tulisan ini, terus bawahnya untuk ini, nanti di bawah ini tambahan input button detail. Terus selanjutnya itu di menu keranjang. Nah, jadi di menu keranjang ini ada jumlah item, jumlah tiket yang akan dipesan nanti. Nah, kalau misal ditambah nanti harganya akan nambah, juga di totalnya akan nambah. Kalau dikurangi juga akan berkurang. Nah, untuk yang ini pakai JS. Untuk JS-nya, untuk JS yang ini nanti ada function kurang sama tambah, terus nanti pakai ID ini untuk diambil nilai value-nya. Terus untuk JS-nya itu diambil dahulu nilai value-nya berapa, terus kita bikin variabel ini untuk value-nya, terus ada function kurang sama tambah. Di function kurang ini nanti dicek terlebih dahulu dia lebih dari 0 apa enggak. Kalau lebih dari 0 kan nanti masih bisa dikurangi, kalau kurang dari 0 nanti sudah tidak bisa dikurangi. Nah, di sini ada ada text content. Nah, text content ini digunakan untuk mengambil nilai yang subtotal ini. Nah, jadi yang diambil itu teksnya 100.000, 100.000. Nah, di sini nanti pakai %in karena kalau text content ini berupa string, nah jadi ini dirubah ke integer terlebih dahulu. Nah, nanti ditambahkan bakal masuk ke sini, ke bagian total keseluruhan. Oke, baik. Untuk menu login, quest, dan produk cari tempat tujuan wisata sama keranjang sudah selesai. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk main pack, yaitu Calvin. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, baik. Jadi untuk main page di sini pertama ada header seperti biasa. Di akun ada drop down, isinya adalah informasi dan masuk. Masuk ini untuk masuk ke akun yang seperti di halaman Ibra tadi, atau bisa untuk mendaftar juga. Kemudian kalau geser ke bawah sini ada konten ini, kata-kata seperti ini juga ada ini 2 flags atau ya 2 flags gini. Tujuannya untuk menemukan tempat wisata dan untuk menemukan hotel. Jadi kalau kita klik cari sini akan langsung menuju ke khusus wisata. Kalau yang ini langsung menuju khusus ke hotel. Ini dibangun dari konsep flex. Ini untuk codingnya. Ini dibangun dari konsep flex ini, memakai justified content space between. Sisanya seperti biasa. Kemudian kita geser lagi ke bawah, ada ini kata-kata lagi seperti ini. Ini saya bangun dari konsep table. Ini adalah codingnya, ini di HTML-nya. Kalau CSS-nya adalah ya yang ini. Ini adalah coding untuk tabelnya. Kemudian geser lagi bawah lah, ini ada rekomendasi wisata. Jadi rekomendasi wisata ini kalau kita klik ke selanjutnya, ini seharusnya dia akan bergeser ke kiri gitu. Jadi satu set itu sekali klik next gini satu set gini 4 katalog ini langsung bergeser. Kalau kita klik detail itu akan masuk ke halaman punya Gilang, yaitu detail dari wisata yang tertera di sini. Kalau ini Pantai Balkambang, jadi dia masuk
kalau diklik detail dia masuknya ke Pantai Balekambang. Ini saya bangun dari konsep flex juga. Ini dari display space between. Oke. Kemudian ini adalah halaman news. Halaman news saya gabung dengan halaman main page, tapi kalau diklik ini akan keluar halaman sendiri. Ini saya bangun dari konsep table juga. Untuk HTML-nya adalah ini. Ini untuk news. CSS-nya ini untuk news. Ini CSS-nya. Ini contoh halaman news-nya. Di sini ada header seperti biasa. Kemudian kontennya. Dan di bawah ada footer seperti ini. Footer sederhana seperti ini. Kemudian setelah halaman news selesai dari main page, terakhir halaman footer ya. Footer sederhana saja, footer. Kita memakai logo-logo di sini. Logo nantinya ini kalau diklik akan mengeling ke, kalau tidak salah ini ke Wonderful Indonesia. Ini CSS footernya. Rata-rata menggunakan Flex juga. Iya, mungkin segitu dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Gilang. Oke, terima kasih. Screen. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk halaman detail, ini navbarnya kurang lebih sama, tapi belum kami samakan secara menyeluruh. Pada navbar yang saya buat ini ada menggunakan unlist dan list, lalu pada tombol drop-down-nya menggunakan JS, dan jika diklik maka akan pop up pilihan lagi. Terus untuk stylenya akan saya jelaskan beberapa. Untuk transisi ini digunakan untuk apa namanya underscore atau garis bawah di bagian judulnya atau navbar. Lalu saat di hover dia akan mengeluarkan garis bawah tersebut. Selanjutnya sudah sepertinya sama seperti punya Calvin. Oh, arrow ini buat arrow di sebelah akun. Selanjutnya ada cover sesuai dengan struktur HTML-nya. Header, lalu ada cover, lalu ada artikel, selanjutnya artikel sampai bawah. Terus yang map ini saya membuatnya dengan tag iframe. Terus saya mengambil source dari Google Map, lalu dengan styling inline, dan juga untuk CSS-nya saya menggunakan position sticky untuk mengatur agar dia tidak fix atau tidak atau tidak berlebihan untuk bergeraknya. Terus saya atur untuk X-nya sebesar 4200 px untuk scroll ke bawah. Namun kekurangannya adalah jika halaman tersebut tidak mempunyai panjang yang sama, maka halaman atau elemen map ini akan tembus. Lalu selanjutnya untuk tombol tiket ini saya menggunakan button. Saya menggunakan posisi fix agar tidak tidak geser kalau di scroll, dengan styling seperti berikut.
Lalu untuk animasi tiket atau tulisan tiket keluar dan juga bordernya bertambah dengan menambahkan span. Lalu saat di hover juga ditambahkan span. Lalu saat aktif, perintah ini akan memiringkan atau mereset tulisan tiket tersebut jadi miring beberapa derajat. Lalu untuk konten Guestbook ini cuman button. Oh ya, strukturnya di HTML sudah sesudah map ada modal box. Ya, modal box ini saya buat menggunakan flex. Nah, seperti ini. Tapi sebenarnya saya menginginkan tampilannya ini 3 atas dan 3 bawah, bukan 3 kiri dan 3 kanan. Seperti ini, saya bagi seperti ini. Terus untuk close, nanti aja. Untuk footer sudah dijelaskan oleh Calvin. Lalu untuk fungsi apa namanya, drop down kurang lebih sama kayak punya Calvin kayaknya. Lalu untuk JavaScript-nya yang modal ini, var modal ini adalah untuk mendapatkan ID-nya modal box, kelas yang saya namai modal box. Lalu button ini untuk mendapatkan ID-nya modal button. Lalu untuk elemen menutup ini saya memilih ruangan yang tidak ada modal box-nya untuk menutup. Lalu untuk button on click ini mempunyai fungsi untuk menampilkan sebuah modal box yang bersifat blok, yang bersifat displaynya blok dari tampilan ini. Untuk window on click ini ketika user mengklik ke sembarang layar, pokoknya yang di luar box itu akan menutup layar atau menutup modal box-nya. Sudah. Sepertinya. Sekian dari kami. Apa ada tambahan, teman-teman? Nggak ada dah, nggak usah. Sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada kurang. Masih ada kurang. Selamat malam. Terima kasih dan selamat malam.